Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya di mana kita membahas repeated ANOVA, begitu ya, repeated measure ANOVA. Oke, di video yang sebelumnya saya sudah paparkan begitu apa sih kegunaannya, syarat dan lain sebagainya pada uji yang kita pakai ini adalah uji repeated ANOVA. Nah, kali ini kita akan mencoba menganalisis secara langsung begitu pada aplikasi SPSS. Oke, jadi tadi kasusnya adalah kita ingin melihat durasi waktu begitu ya, rata-rata waktu yang digunakan oleh penderita artritis dalam menaiki sebuah tangga. Oke, pengukuran ini kita lakukan sebanyak 3 kali, di mana pengukuran pre sebelum diberi pelatihan, kemudian 4 minggu setelah pelatihan, dan 6 minggu setelah pelatihan. Nah, 3 kali pengukuran ini kita lakukan pada kelompok yang sama. Jadi kelompok yang sama kita ukur 3 kali begitu ya. Oke, langsung saja klik analyze, kemudian pilih general linear model, kemudian pilih repeated measure. Oke, nah ini secara default atau secara aslinya begitu namanya faktor 1, tapi ini bisa kita rubah, dimana kita rubah menjadi waktu misal. Oke. Kemudian berapa kali pengukuran kita lakukan? Oke, ini masih ada yang sebelumnya ya, kita reset dulu. Oke. Sebentar saya ulangi. Oke. Langkah pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih general linear, kemudian kita pilih repeated measure. Nah, jika sudah, faktor 1 ini kita rubah, boleh dirubah boleh tidak, tapi kita akan rubah menjadi waktu misal, karena satuan yang kita pakai dalam menentukan data ini, menentukan hasil ukur, katakanlah hasil ukur dari dari artritis ini adalah durasi waktu dengan satuan detik begitu ya. Oke. Ini number of level ini adalah berapa kali kita ukur? Oh, 3 kali pre, kemudian 4 minggu dan 6 minggu. Kalau sudah, klik add. Nah, measure name-nya boleh diisi, boleh tidak. Oke, di slide atau di video 1 kita kosongkan begitu ya. Kita kosongkan. Tapi di sini saya akan isi measure name-nya adalah latihan. Kita ingin melihat latihan gitu ya, latihan yang kita berikan itu berefek apa tidak gitu ya. Ini boleh diisi boleh tidak ya, saya akan isi saja. Oke, setelah ini sudah kita add masuk ke dalam kotak ini, klik define. Nah, oke, di sini sudah terisi tanda tanya begitu. Nah, ini pengukuran 1, 2 dan 3 itu kita masukkan ini yang awal. Oke, lihat ya, detik kecepatan naik turun tangga awal kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian yang kedua ini 4 minggu kita pindahkan juga ke kanan. Yang ini adalah yang 6 minggu kita pindahkan, maka akan masuk semua begitu. Oke, jika sudah, klik plot. Nah, ini untuk melihat penurunannya begitu, atau kenaikan, justru penurunan atau kenaikannya. Kita ingin melihat perbedaan di antara ketiga pengukuran ini. Oke, waktu kita pindahkan ke horizontal axis saja, kemudian klik add. Ini yang pada video ini lebih lengkap ya, tidak sederhana seperti video yang pertama begitu ya. Oke, klik continue, kemudian klik save. Nah, ini untuk kita melakukan uji normalitas data begitu ya, tapi boleh tidak. Tapi kali ini saya akan contohkan. Klik standardize saja. Standar ya, kita akan standarisasi dulu datanya, takut ada yang terlalu ekstrim begitu. Klik continue, kemudian klik option. Nah, option silakan waktu, variabel waktu kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita compare, kita akan membandingkan di antara pengukuran 1, 2 dan 3. Oke, kemudian di masing-masing pengukuran ini kita bisa menggunakan metode LSD, Manfroni atau SIDAC. Oke, di contoh video pertama saya menggunakan LSD. Di video kedua saya akan coba pakai Manfroni begitu ya. Nah, kalau sudah, klik continue, kemudian langsung oke. Kalau mau lihat yang lain, model yang lain boleh, ini tidak perlu. Kemudian kontras juga tidak perlu saya rasa. Plot
plot ini untuk melihat ini tadi ya, plot sudah untuk melihat kenaikan tren ya, tren naik atau turunnya begitu. Oke, post hoc ini untuk membandingkan, tapi sudah diwakili dengan ini, dengan Benferoni ini kita membandingkan. Oke, jika sudah, oke saja. Oke, ini loading ya. Nah, oke, kita baca dari yang pertama ini. General linear. General linear ini adalah waktu pengukurannya. Ada 3 waktu tadi. 1, 2, 3, di mana 1 adalah pengukuran yang pre, kemudian 4 minggu dan 6 minggu begitu ya. Nah, ini adalah multivariate testnya. Kita bisa melihat dari multivariate test ini ada tidak sih perbedaan di antara ketiga pengukuran tersebut. Kalau kita melihat dari nilai signifikansi multivariatnya, ini kurang dari 0,05. Artinya, paling tidak ada 2 pengukuran yang berbeda. Tapi kita tidak tahu apakah pengukuran 1 dengan 2, pengukuran 1 dengan 3, atau 2 dengan 3 begitu ya. Oke, tapi yang jelas ada perbedaan di antara ketiga pengukuran tersebut. Tapi yang mana belum tahu. Oke, kita akan cek di output yang lain. Nah, kemudian di tabel yang ketiga ini adalah standar katakanlah yang harus kita penuhi tadi katanya, tapi tidak mutlak begitu ya. Di sini ada tes sphericity. Oke, nilai tes sphericity-nya ini ternyata 0,000, lebih kecil dari alpha. Karena dia lebih kecil berarti data kita tidak homogen. Artinya syarat dari sphericity-nya tidak terpenuhi. Tapi karena ini tidak mutlak bisa kita abaikan. Oke. Nah, sebetulnya pada uji repeated ANOVA ini untuk menentukan apakah ada atau tidak perbedaan di antara ketiga pengukuran tadi, selain kita pakai yang tadi di atas ya, yang multivariate test yang ini, kita menggunakan test of within subject effect. Nah, outputnya yang mana yang kita pakai begitu, yang nilai P-nya yang kita pakai adalah greenhouse. Kita pakai greenhouse, ternyata nilai sig-nya 0,000. Oke, kita yakin bahwa 0,000 ini lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga kesimpulan kita masih sama dengan yang tadi di atas, adalah ada perbedaan di antara paling tidak 2 pengukuran. Jadi pengukuran kita kan ada 3. Dari 3 pengukuran kita ini, kita bisa meyakini bahwa dari 3 itu ada 2 loh yang berbeda. Nah, begitu. Tapi yang mana? Kita akan cek selanjutnya. Nah, oke, lanjut pada output yang ini. Oke, ini adalah tes within nih, subject kontras. Jadi kita ingin melihat antara pengukurannya tadi itu, waktunya tadi itu, ada nggak sih perbedaan gitu ya. Ternyata betul ada perbedaan, tapi kita masih belum yakin yang mana dengan yang mana. Oke, kita melihat estimate marginal mean gitu ya. Dari waktu ada 3 pengukuran, di mana masing-masing pengukuran ternyata ada perbedaan ya kan. Pengukuran pertama, rata-rata detik waktu yang bisa dipakai oleh penderita artritis adalah 37 detik rata-ratanya. Kemudian pada pengukuran kedua, setelah diberi pelatihan selama 1 bulan atau 4 minggu, maka terjadi penurunan. Waktunya lebih cepat. Yang tadinya dia naik tangga dan turun tangga lambat, begitu ya, sekarang setelah 1 bulan kita beri pelatihan, ternyata dia bisa lebih cepat, 10 detik, 11 detik begitu ya. 11,5 detik mereka lebih cepat. Oke. Nah, ternyata setelah 6 minggu kita beri pelatihan, ternyata dia lebih cepat lagi, 20 detik mereka naik dan turun tangga. Artinya ada perbedaan di setiap pengukuran begitu ya, dimana setiap pengukuran ini ternyata menunjukkan waktu yang lebih singkat. Artinya pelatihan tadi berhasil memperbaiki struktur lutut mereka, sehingga artritisnya mungkin saja akan sembuh begitu. Nah, yang ini yang kita pakai untuk melihat apakah pengukuran 1 dan 2, pengukuran 1 dan 3, pengukuran 2 dan 3 itu ada perbedaan atau tidak. Karena di atas secara umum sudah ditemukan jawaban bahwa ada perbedaan. Tapi yang mana gitu ya. Nah, inilah yang akan menjawab. Ternyata pengukuran 1 dan pengukuran 2 ada perbedaan. Karena kenapa? Nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alfa.
Kemudian pengukuran 1 dengan pengukuran 3. Pengukuran 3 ini adalah yang ke-6 minggu ya. Ke-6 minggu ternyata juga ada perbedaan. Oke. Kemudian pengukuran 4 minggu ke 6 minggu itu juga ada perbedaan juga ternyata. Oleh karena itu, tadi betul ya kesimpulan kita di awal mengatakan bahwa ada perbedaan di antara pengukuran tersebut. Oke, ini sama dengan yang di atas. Nah, ini yang tadi plotnya tadi ya. Kita bisa melihat nyata begitu, dimana pengukuran pertama ternyata mereka membutuhkan waktu yang lebih tinggi. Kemudian di pengukuran kedua mereka membutuhkan waktu yang lebih singkat, dan pengukuran 3 lebih singkat. Ini artinya dapat kita simpulkan bahwa pelatihan yang kita berikan kepada penderita artritis itu bermakna. Artinya latihan kita itu bermakna, bermanfaat untuk mereka menyembuhkan artritis mereka. Yang tadinya mereka menderita artritis membutuhkan waktu lebih lama, lebih dari 35 detik dalam naik dan turun tangga, ternyata setelah 1,5 bulan, selama 6 minggu kita berikan pelatihan, mereka mampu naik dan turun tangga dalam waktu yang hampir 20 detik begitu ya. Lebih cepat dari yang sebelumnya. Oke. Demikian uji repeated ANOVA. Saya pikir lebih mudah meskipun ini lebih banyak outputnya dibanding dengan video 1, tapi ini lebih lengkap begitu ya. Oke, dimana kita bisa melihat gambar ini, plot ini juga secara nyata begitu terbukti bahwa terjadi perbedaan di antara pengukuran 1, 2, dan 3. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan masih tetap belajar tentang statistik, kemudian latihan. Tapi ini juga ada latihan ya. Nanti silakan teman-teman latihan. Saya akan kembali ke slide latihan begitu ya ini. Ini ada latihan yang perlu teman-teman kerjakan supaya lebih mahir begitu. Nanti data silakan bisa di-download di deskripsi video. Oke, selamat belajar, selamat menempuh sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.